warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan implementasi proyek perubahan sebagai berikut. Sekilas rancangan proyek perubahan. Dengan rendahnya tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Barito Utara, maka tidak mampu masuk ke dunia kerja atau dunia usaha. Dan ini berdampak dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara. Maka rancangan proyek perubahan yang saya susun ini berjudul Strategi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Barito Utara. Terkait permasalahan tersebut, dirancang terobosan inovatif, yaitu bagaimana strategi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Barito Utara. Dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan dan melaksanakan kegiatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan produktivitas, tentunya dengan melakukan pentahapan baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Haji Nadalsa, Bupati Barito Utara, mendukung sepenuhnya yang mengimplementasikan tugas proyek perubahan untuk Kabupaten Barito Utara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan proyek perubahan dalam tahapan jangka pendek. Bapak Ibu saudara sekalian, saya hormati dan saya banggakan, dan saya sampaikan capaian proyek perubahan terhadap perencana perubahan. Yang pertama, terbentuknya tim efektif proyek perubahan. Yang kedua, tersusunnya kegiatan implementasi proyek perubahan. Yang ketiga, koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait. Sedangkan yang keempat, terlaksananya penandatanganan perjanjian kerjasama antara Disnaker Teleskop OKM Kabupaten Barito Utara dengan 8 perusahaan. Kemudian selanjutnya sosialisasi isi perjanjian kerjasama tersebut. Tim efektif proyek perubahan tersusun oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Utara, Haji Masur SE. Selanjutnya melaksanakan kegiatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan produktivitas. Yang pertama, pelatihan operator komputer dan desain grafis. Yang kedua, pelatihan alat berat ekskavator. Yang ketiga, pelatihan alat berat dump truck. Yang keempat, pelatihan alat berat MPE. Yang kelima, pelatihan tenaga kerja mandiri, kreasi, kerajinan, anyaman berbahan dasar rotan, dan kombinasi kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya Kholik Ahsani selaku Training Center Department Head PT Unity Traktor Cabang Banjarmasin menyatakan dukungan sepenuhnya pada proyek perubahan yang dimotori oleh Bapak Haji Masur SE peserta PKN tingkat 2 angkatan 29 tahun 2023 dengan judul Strategi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Kerja di Kabupaten Barito Utara. Kepemimpinan strategis. Menerima perubahan menjadi suatu bagian integral yang dihadapi para pemimpin dari waktu ke waktu. Strategi mengantisipasi dan mengatasi risiko antara lain. Pertama, komitmen sebagai project leader. Yang kedua, komitmen tim untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, waktu dan penjadwalan dengan cermat. Sedangkan yang keempat, koordinasi dan komunikasi efektif, baik itu dengan tim maupun stakeholder terkait. Implementasi strategi marketing. Pertama, strategi marketing dilakukan dengan alat analisis 4P dan 1C. Yang kedua, strategi komunikasi efektif dengan kelompok promotor, latent, depender, dan apatis. Adapun diseminasi dan publikasi proyek perubahan dilakukan melalui media cetak, media sosial, baik itu berita online, YouTube,
Instagram, Facebook, Reel video, baik itu secara lokal maupun nasional. Keberlanjutan proyek perubahan. Pertama, program dan kegiatan tercantum di RPJMD Kabupaten Barito Utara. Yang kedua, didukung penuh PJ Bupati, PJ Sekda, Ketua DPRD, serta tim TAPD Kabupaten Barito Utara. Yang ketiga, penganggaran program dan kegiatan tahun 2024 telah diinput melalui sistem SIPDRI sekitar 2,5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jupriansah, pelaksana tugas Sekda Kabupaten Barito Utara, sangat mendukung penuh proyek perubahan yang dilakukan oleh Bapak Mastur yang melaksanakan kegiatan di Klapim 2 atau PKN tingkat 2 Angkatan 29 yang dilaksanakan di Jakarta. Saya Insinyur Hajah Mary Rukaini MEP, Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, menyatakan dukungan sepenuhnya implementasi dan kelanjutan proyek perubahan yang dimotori oleh Saudara Haji Mastur SE peserta PKN tingkat 2 Angkatan 29 tahun 2023 dengan judul Strategi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Barito Utara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberdayaan organisasi pembelajar. Pertama, visi bersama. Yang kedua, belajar bersama dan terus-menerus. Yang ketiga, mendapatkan data dan informasi serta pengetahuan. Yang keempat, menciptakan lingkungan pembelajar dan edukatif. Sedangkan yang kelima, membangun komunikasi, sinergi, kolaborasi dengan stakeholder terkait. Keterkaitan 3 mata pelatihan pilihan yang mendukung proyek perubahan. Yang pertama, diagnosa organisasi. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, kemitraan swasta dan pemerintah. Pelaksanaan pengembangan potensi diri dengan melakukan strategi sering berkomunikasi, berdiskusi dan dialog, sering belajar melalui media sosial, sering membaca literatur, akan mampu mengatasi atau mengurangi gap yang ada. Baik itu aspek integritas, kerjasama, maupun mengelola perubahan. Sehingga nilai sikap perilaku yang semula 8,62 naik menjadi 8,91 dengan kualifikasi baik. Kemudian kesimpulan. Kepemimpinan strategis merupakan modal dasar untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan program-program strategis. Strategi koordinasi, komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan stakeholder ini sangat mendukung suatu proyek perubahan. Dengan implementasi proyek perubahan jangka pendek ini, baik itu penandatanganan kerjasama dengan melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas, maka diharapkan tenaga kerja memiliki kompetensi profesional dan berdaya saing tinggi, sehingga mereka mampu memasuki dunia kerja maupun dunia usaha. Dan ini akan berdampak meningkatnya pendapatan, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya, keterkaitan dengan keberlanjutan dari proyek perubahan, baik itu jangka menengah maupun jangka panjang. Ini didukung penuh oleh unsur pimpinan, Ketua DPRD, serta tim TAPD Kabupaten Barito Utara. Baik Bapak sekalian, mungkin demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon berkenan saran dan masukannya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Hormat saya, Mastur.